Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ramawati dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004-2011. Di sini saya akan membahas mengenai Trias Politika dengan mata kuliah Ilmu Politik dan dosen pembimbing Bapak Hidayatul Fajri SHP MP. Pemerintahan ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan legislatif yaitu MPR. Di bawahnya ada DPR dan DPD, di bawahnya ada DPRD. Sedangkan bentuk kekuasaan dari eksekutif yaitu presiden, di bawahnya ada kepala daerah. Sedangkan yudikatif yaitu MA, MK, dan KY. Di bawah MA ada pengadilan. Dalam arti luas adalah kepala negara atau pemerintahan, pegawai pemerintah, birokrasi dengan tugas penegakan hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan, serta melakukan hubungan sebagai simbol persatuan negara, serta penyediaan kepemimpinan dalam sistem politik. Lebih banyak terekspos di dalam acara seremonial, rapat dengan legislatif, membuka acara, menerima tamu negara atau duta besar, dan menandatangani dokumen resmi. Itu wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan, berkembang dengan fungsi penyelidikan dengan kontrol atas kinerja eksekutif, merupakan agen dalam sistem politik sebagai pembawa mandat dari prinsipal, representasi dari demokrasi perwakilan, check balance atas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yang pertama yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan, yang kedua kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, dan yang ketiga kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Jenis kekuasaannya itu harus didistribusikan. Yang pertama yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif. Yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif. Tiga perbedaan penafsiran teori. Yang pertama di Amerika Serikat, yaitu terjadinya pemisahan kekuasaan yang tegas, pemisahan organ-organnya. Ini disebut dengan sistem pemerintahan presidensial. Di Eropa Barat sendiri, organ yang satu dengan yang lain terdapat hubungan timbal balik seperti eksekutif dengan legislatif. Ini disebut dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, di Swiss, badan eksekutif hanyalah badan pelaksana dari apa yang digariskan badan legislatif. Ini disebut dengan sistem pemerintahan yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh Gabriel E. Alman. Yang pertama yaitu rule making function. Rule making function berwenang merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum public interest dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum public policy yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan public policy dan menuangkannya ke dalam undang-undang. Teori perwakilan yaitu indirect democracy, yaitu perwakilan seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilannya yaitu miniatur dari masyarakat secara keseluruhan, yaitu perasaan, pikiran, dan peta kondisi Messi. Yaitu perwakilan principal organ yang bertindak atas nama pihak lain. Menurut C.F. Strong, yang pertama perwakilan politik, yaitu terjadinya dari adanya pemilihan umum yaitu pemilu. Yang kedua, perwakilan fungsional, yaitu dengan menggunakan mekanisme pengangkatan. 4 kategori perwakilan. Yang pertama yaitu independen, yaitu prinsip kepentingan publik yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat atau pemerintah. Yang kedua, partai, yaitu prinsip perjuangannya sesuai dengan program yang telah digariskan oleh partai. Yang ketiga, rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, akuntabilitas pada konstituen. Yang keempat ada pemerintah, yaitu mewakili kepentingan pemerintah, orientasinya hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Hakikat dari fungsi legislatif yaitu upaya mencegahnya terjadinya absolutisme pemerintahan. Yang kedua, adanya unsur pengawasan atau check and balance dan menampingi eksekutif. Yang ketiga ada fungsi kontrol, yaitu tertib, teratur, sustainable, dan efektif. Dan badan legislatif yaitu policy making and law making function, yaitu initiative amendment budget authority. Yang kedua ada to control executive, yaitu GORP specially control authority. Fungsi kontrolnya yaitu question power,
Yang kedua ada interpellation, yaitu meminta keterangan. Yang ketiga ada enquete, yaitu mengadakan penyelidikan sendiri. Yang keempat ada mosi, yaitu sistem parlementer. Lembaga yudikatif yaitu suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan pengaturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sistem-sistem dari lembaga yudikatif negara demokratis yaitu pertama sistem common law, yaitu negara Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang berkembang di negara Inggris. Sistem berpedoman pada prinsip bahwa selain undang-undang yang dibuat oleh parlemen, juga berpedoman pada peraturan lain yang merupakan common law atau keputusan yang terdahulu dibuat oleh hakim. Keputusan ini disebut dengan istilah case law, yaitu atau judgment law, yaitu hukum buatan hakim. Yang kedua ada sistem civil law, yaitu hukum perdata umum. Sistem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan. Pada sistem ini menyangkut paham positivisme, perundang-undangan atau legalisme yang berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Sistem ini berlaku di negara Perancis. Kekuasaan lembaga yudikatif Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum perdata hingga kini, terdapat ada dualisme, yaitu yang pertama sistem hukum adat. Suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia pada umumnya tidak tertulis. Yang kedua sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang dipengaruhi oleh hukum Romawi, yaitu asas kebebasan yudikatif, yaitu independent judiciary, adalah berpedoman pada pasal 24-25 UUD 1945 bahwa kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan dengan hal tersebut, harus ada dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pasal 19 dikatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan. Lembaga yudikatif dalam era reformasi Indonesia. Lembaga yudikatif di era reformasi Indonesia terjadi perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 bab Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pasal 19 dikatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa serta kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan. Lembaga yudikatif di era reformasi di Indonesia terjadi perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24 ayat 2, menetapkan bahwa lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, TUN, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Wewenang lembaga yudikatif menurut UUD 1945 amandemen adalah yang pertama adanya Mahkamah Agung, yaitu mengadili kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pasal 24A ayat 1. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD sengketa lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik yang perselisihan hasil pemilu, yaitu pasal 24C ayat 1. Komisi Yudisial, yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, yaitu pasal 24B ayat 1. Sampaikan mengenai trias politika, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.